Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi at-tahirin wa ashabihi ar-rasyidin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah, fattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim, dhaharal fasada fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, Zat yang Maha Rahman dan Maha Rahim, yang telah memilih dan menetapkan kita menjadi muslim. Semoga Allah menguatkan semangat kita, semangat jihad kita untuk mempertahankan keislaman kita hingga yaumil akhir nanti. Siapa yang diberikan rahmatnya oleh Allah, maka ia diberikan kekuatan untuk bisa memperjuangkan pada dirinya keislaman yang hakiki. Artinya keberserahan diri kita atas apapun yang Allah tetapkan atas kita. Sehingga ketika kita wafat, kita pun berharap rahmat Allah. Seperti halnya titah Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu sekalian ini mati kecuali dalam keadaan kamu sebagai muslim, dalam keadaan kamu berserah diri secara total atas apa yang terjadi, atas apa yang menimpa kepada kamu sekalian, kepada kita sekalian. Ketika kita mengakhiri hidup kita di dunia ini sebagai muslim, maka disitulah yang namanya rahmat Allah dianugerahkan kepada kita. Disitulah rahmat Allah yang terbesar bagi kita adalah ketika kita mengakhiri hidup di dunia ini adalah dengan husnul khatimah. Insya Allah salah satu doa kita adalah Allahumma nas'aluka husnul khatimah. Ya Allah, karuniakanlah pada kami husnul khatimah. Hadirin rahimakumullah, pada kehidupan kita banyak sekali fakta yang menimpa kita yang di luar kehendak kita. Bisa jadi fakta kehidupan itu berupa kesenangan, ataukah juga berupa fakta yang memang tidak menyenangkan. Ketika menyenangkan mungkin tidak begitu jadi persoalan, karena nanti ada karakter, mungkin sebagai insya Allah di dalam Al-Quran disebutkan ada karakter yang ketika Allah anugerahkan kebahagiaan mereka bisa bersyukur. Tetapi kita bisa belajar kepada Sulaiman alaihissalam, ketika dianugerahi kerajaan maka ia mengatakan am ashkur au am akfur. Apakah aku termasuk hamba yang bersyukur ataukah justru sebaliknya, au am akfur, atau aku termasuk yang kafir. Kafir atas nikmat Allah, bukan kafir pada kategori keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makna kafir itu sangat luas, tidak hanya kafir ketika kita katakan bahwa saya ternyata sudah kafir atas nikmat Allah pada aspek lahir, ya, tidak bermakna saya menjadi kafir pada tauhid saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, banyak sekali misalnya contoh sederhana. Ketika beberapa waktu yang lalu misalnya bagaimana banjir atau macet di jalan. 3 minggu yang lalu saya dihadapkan macet sehingga betapa susahnya saya untuk menjangkau salah satu masjid. Hadirin sekalian, di situ dalam pendekatan psikologi populer, maka yang harus kita lakukan yang pertama itu adalah penerimaan. Karena apa? Karena semuanya akan berakhir. Banjir sebesar apapun akan berakhir. Macet semacet apapun.
Sekian minggu yang lalu saya pun terjebak kemacetan dengan di daerah Sumedang itu yang longsor kembali. Maka lebih dari 3 jam itu harus menunggu pada kategori wajar. Ya, kategori wajar. Oh, macet ya. Oh, berapa 3 jam? Oh, kalau truk itu patah asnya itu sekitar 2 jam, berarti itu sekitar 3 atau 4 jam. Jadi bagi mereka yang biasa melintasi jalur Sumedang, jalur sampai batas misalnya Kadipaten, itu akan menganggap lumrah. Oh, macet ada apa ya? Oh, biasa itu ada truk mogok, ada truk potong as dan lain sebagainya. Hadirin sekalian, secara pengetahuan memang semuanya akan berakhir. Ketika kita menduduki jabatan tertentu di sebuah instansi, maka kita pun akan berakhir. Setinggi apapun kedudukan kita, setinggi apapun pangkat kita, suatu ketika kita akan berakhir. Ketika kita tidak menerima fakta kehidupan tersebut, maka psikologi populer menyebutnya bagi individu tertentu itu terkena yang namanya gejala post-power syndrome. Maka ada gejala psikis kita yang kita tidak menerima kenyataan tersebut. Maka agak susah akhirnya pribadi tersebut berbaur dengan masyarakat. Ketika dia menjadi pimpinan di sebuah instansi, merasa ketika dia pensiun, dia kembali ke masyarakat, serasa bahwa dirinya itu masih menjadi pimpinan. Maka ketika sebagian masyarakat misalnya mengingatkan atau biasa-biasa, bisa jadi pada orang seperti ini dia akan mengalami sebuah kesakitan. Dia tidak menerima. Kenapa kok orang itu tidak bisa menghargai saya? Padahal bukankah saya itu memiliki kedudukan tinggi di instansi saya? Sementara dia tidak menyadari bahwa pada dasarnya dia sudah berakhir. Di sini yang hadirin rahimakumullah. Jadi apapun akhirnya. Ketika kita macet, pertanyaannya adalah, apakah kemudian ketika kita macet itu kita ngomel? Saya berkendaraan dengan anak saya, kemudian anak saya berbicara banyak, ini macet karena memang tidak tertata dan lain sebagainya seperti itu. Ya, saya dengarkan saja, karena dia seorang pelajar, dia seorang mahasiswa, dia memiliki analisanya bagus secara pengetahuan. Tapi ketika berujung ini tata letak tidak bagus dan lain sebagainya seperti itu, pertanyaannya apakah selesai dengan omelan tersebut? Apakah selesai dengan kita memunyikan klakson karena kemacetan? Tidak demikian hadirin sekalian. Nah, penerimaan itu menjadi berharga. Kenapa? Karena ternyata ketika kita mengakui adanya Allah, itu semua terjadi atas izin Allah. Atas izin Allah dalam arti bukan mengizinkan sok, bukan izin dalam arti seperti izin orang Sunda seperti itu. Mangga misalnya. Bukan dalam mangga seperti itu. Tetapi izin dalam arti memang semuanya sudah diatur oleh Allah. Ketika Al-Qur'an mengingatkan kita zaharal fasada fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, makna bebasnya bahwa semua yang terjadi di dunia ini, baik di daratan maupun di lautan, itu karena yang namanya ulah manusia. Maka ketika kita berpenyakit, tidak hanya kita menerima, maka kita pun akan mencari kambing hitam. Kita menyalahkan ini, kita menyalahkan itu, dan lain sebagainya seperti itu. Akhirnya apa? Kita mengendarai kendaraan dalam keadaan kita tidak tenang. Kita mengalami kemarahan. Akhirnya apa? Hadirin rahimakumullah, semakin kita menolak, semakin tinggi tingkat keresahan kita, semakin tinggi tingkat kemarahan kita. Kondisi tertentu semakin tinggi yang namanya tingkat kecemasan dan kesedihan kita. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajarkan kita dalam salah satu potongan doanya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani, bahwa kita berdoa, kita berlindung kepada Allah dari beragam kecemasan, dari beragam kesedihan. Kita akan semakin sedih, kita akan semakin kecewa, kita akan semakin marah saat kita tidak menerima fakta kehidupan yang menimpa kita. Apapun. Apakah itu karena kesalahan kita sendiri ataupun kesalahan yang diciptakan oleh orang lain, dalam arti diciptakan oleh sistem. Misalnya begini hadirin sekalian, kita mengajarkan pada anak kita, nak, kamu kerja keras ya,
karena kerja kerasmu akan berbanding lurus dengan kesejahteraan yang akan kamu dapatkan. Pertanyaannya, benarkah teori tersebut? Tidak, hadirin rahimakumullah. Ketika kemiskinan struktural itu terjadi, ketika ekonomi kapitalistik itu yang kita gunakan, apakah kerja keras kita bisa berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan? Silahkan kita pergi ke tempat penambang pasir. Mereka kerja keras. Mereka memindahkan yang namanya pasir itu secara manual, itu dari satu truk ke truk yang lain, dari tambang itu dimasukkan itu ke truk. Mereka sudah kerja keras. Apakah kesejahteraan mereka dapatkan? Apakah pendapatan mereka itu sesuai dengan UMK? Guru harus sarjana, dosen minimal S2. Silahkan kita tanyakan kepada para guru, kepada para dosen yang menjadi dosen honorer misalnya. Dosen lebih baik memang nasibnya dibandingkan dengan guru-guru kita. Silahkan, berapa guru-guru kita dibayar? Berapa guru-guru TK, guru-guru PAUD itu dibayar? Sarjana, hadirin. Mereka kerja keras. Kalau ada kesalahan pada anak, maka yang disalahkan itu adalah guru. Kita sudah berbicara jauh bagaimana yang namanya sistem pendidikan, sistem kurikulum, dan lain sebagainya. Sementara faktor tersebut itu belum dibenahi. Disinilah hadirin rahimakumullah, akhirnya apapun penerimaan harus kita miliki. Tetapi yang kedua, kita harus tetap menjadi pembelajar. Karena apa? Karena ilmu itu adalah solutif. Ilmu itu memberikan solusi bagi kita. Paling tidak kita sudah menjalankan salah satu ayat dari Al-Qur'an, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu berbuat yang tanpa ilmu di dalamnya, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hatimu akan dimintai pertanggungjawaban. Kita menggunakan pengetahuan pun kita bisa terjebak. Apalagi kalau kita melepaskan Allah. Tetapi ketika kita berupaya berharap kepada Allah tanpa pengetahuan pun, itu menjadi tidak optimal. Karena semuanya, kata Nabi, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka raihlah dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan akhirat, raihlah dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka raihlah dengan ilmu. Ilmu menjadi solutif, ilmu memberikan solusi bagi kita. Ilmu memberikan bagaimana kita bisa menganalisa. Ilmu menjadikan kita bisa lebih mengerem diri untuk kita tidak marah, untuk kita mencari kambing hitam. Dalam bahasa sederhana, ilmu bisa menjadikan kita mengerem tingkat rasionalitas kita agar kita tidak berlebihan. Kita belajar bagaimana yang namanya malaikat ketika Allah mau menciptakan Adam. Yang ringkas cerita bagaimana yang akhirnya protes malaikat, kemudian malaikat itu akhirnya mengatakan, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, subhanaka la ilma lana, kami tidak berpengetahuan illa ma 'allamtana, kecuali atas apa-apa yang telah Engkau ajarkan pada kami. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, sesungguhnya Engkau adalah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Jadi dalam filsafat ilmu dalam Islam, hakikat ilmu itu adalah ketika seseorang sadar pada dirinya dan sadar pada Tuhannya. Akhirnya apa? Kita akan menjadi bijak ketika kita menyikapi fakta-fakta kehidupan. Kita akan cukup hati-hati ketika kita mendapatkan berita yang melalui handphone, dari media online yang konon katanya di atas 60% saja media online itu tidak terkualifikasi, tidak terakreditasi. Bagaimana mungkin kita mengharapkan berita yang benar dari media yang berita tersebut hanya bermain pada keuntungan semata? Bukankah itu konsekuensi logis dari kapitalistik? Kapitalistik mengajarkan bahwa nilai itu pada materi, bukan pada moralitas benar dan salah.
Kalau Anda beruntung, Anda dengan cara menipu itu sudah benar. Begitu yang namanya etika kapitalistik. Jadi akhirnya sebuah etika diciptakan bagaimana saya beruntung. Bagaimana misalnya saya bisa merugikan orang. Jadi kompetitif, persaingan itu ya menjadi satu hal yang lumrah. Ketika yang sikut kanan, sikut kiri dan lain sebagainya seperti itu. Disinilah hadirin rahimakumullah, ilmu di satu sisi menjadi berharga, tetapi di sisi lain bahwasanya hakikat ilmu, bahwa puncak peraihan ilmu harus kita sadari adalah kebijakan pada diri kita dan kita mengenal Allah dengan segala kebijakannya. Hadirin, ketika ilmu mengajarkan kita untuk kita berbuat seoptimal mungkin, ketika ilmu mengajarkan kita agar dengan ilmu itu kita bisa mendapatkan solusi atas semua fakta, tetapi kita pun harus memahami bahwa tidak semuanya hasil upaya kerja keras kita berbanding lurus dengan hasil kita. Itu yang harus difahami. Itu yang terjadi di negara kita ini, hadirin rahimakumullah. Itu yang terjadi pada kita. Jadi akhirnya ketika kita sudah berbuat banyak, kita sudah berbuat yang konon katanya untuk bangsa dan lain sebagainya, seperti untuk umat dan lain sebagainya, kita harus siap-siap tidak berbanding lurus dengan tingkat penghargaan dalam arti kesejahteraan yang akan kita dapatkan. Tapi biarlah, karena di situ ada Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, Allah yang membalasnya, Allah yang menghargainya. Itulah puncak dari kebijaksanaan diri kita, bahwa suatu ketika Allah akan membalas. Akhirnya kita menjadi tidak peduli apapun penilaian manusia atas kita ketika kita sudah berbuat baik, ketika kita sudah berbuat didasarkan pada pengetahuan. Disitulah nanti makna tawakal kita kepada Allah. Kita serahkan semuanya. Yang ketiga itu adalah kita tawakal kepada Allah. Kita serahkan kepada Allah apapun hasilnya, berupa hasil lahir dia ataukah juga hasil batin dia. Tetapi kita berharap bahwasanya seperti kita belajar dari Sulaiman atas anugerahnya, ketika ia mengatakan hadza min fadli rabbi, ini semua adalah anugerah dari Allah Tuhanku. Hadirin, ketika Sulaiman menjadi raja, ini adalah anugerah dari Allah Tuhanku. Semoga suatu ketika Allah pun mengajari kita, apapun yang terjadi kepada kita, apakah kepahitan ataukah kemanisan, ketika kita sadar benar pada kualifikasi diri kita, bahwa setiap kepahitan yang menimpa kita berbanding lurus dengan dosa-dosa kita yang diangkat, berbanding lurus dengan iman kita yang dikuatkan, berbanding lurus dengan tingkat takwa kita yang ditingkatkan, itu menjadi anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Kepahitan dan kemanisan, semoga itu dijadikan oleh Allah sebagai hadza min fadli rabbi. Itu semua sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Ayyuhal hudurun, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Hadirin rahimakumullah, di akhir kedua ini mari kita berdoa kepada Allah, kiranya Jumat ini menjadi Jumat yang diberkahi. Diberkahi, berkah itu terjemahan makna sederhananya itu adalah bernilai tambah. Jadi Jumat tidak Jumatan kita menjadi Jumat yang berkah, artinya menjadi Jumat yang memiliki nilai lebih bagi kita. Apakah itu aspek lahir dan semoga menjadi aspek batin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat
برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقيم الصلاة